Mengetahui studi kelayakan bisnis jarang dilakukan oleh banyak orang yang memulai bisnis. Padahal, dengan melakukan studi kelayakan, dimungkinkan untuk menentukan apakah bisnis akan berlanjut. Tentu saja, ketika belajar tentang studi kelayakan, Anda perlu memahami apa artinya. Kegiatan tersebut meliputi mengidentifikasi masalah, peluang, menetapkan tujuan, menggambarkan keadaan bisnis, dan menilai berbagai manfaat yang dihasilkan. Jadi bagaimana Anda memandang studi kelayakan bisnis? Lihat deskripsi yang dikompilasi dari berbagai sumber. Studi kelayakan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menentukan apakah suatu transaksi layak atau tidak. Dalam hal bisnis, penelitian ini membantu pengusaha membuat keputusan yang tepat. Bagi pemula, studi ini sangat penting karena mencegah pengusaha melakukan kesalahan. Dalam melakukan penelitian ini, kami mengeksplorasi dan menganalisis 5 bidang. Kelima bidang tersebut adalah 1. Deskripsi pasar 2. Deskripsi bisnis 3. Teknologi yang dibutuhkan 4. Informasi tentang keuangan dan struktur organisasi perusahaan 5. Sebuah kesimpulan tentang bagaimana melanjutkan bisnis yang telah dimulai. Karena segala sesuatu yang berkaitan dengan menjalankan perusahaan termasuk dalam kategori aspek manajemen, mulai dari pengelolaan sumber daya hingga keuangan perusahaan. Dalam melakukan studi kelayakan, tentunya perlu menganalisis berbagai aspek. Tujuannya tidak lain adalah mengetahui masa depan perusahaan dan membentuknya untuk mencegah masalah di kemudian hari. Lalu, aspek-aspek dasar apa saja yang pasti diteliti ketika analisis studi kelayakan dilakukan? 1. Aspek hukum atau legitimasi. Untuk mengetahui studi kelayakan bisnis, penting untuk dilakukan dari sisi hukum. Karena memiliki hukum sama saja dengan melegalkan bisnis kita. Tentunya hal ini berlaku untuk semua persoalan mengenai legalitas atau ketentuan hukum dalam membentuk suatu perusahaan. Mengetahui sisi hukum, beberapa hal yang dianalisis: izin lokasi, tanda daftar perusahaan, NPWP, akta pendirian notaris, surat izin usaha perdagangan, SIUPDEL. 2. Aspek ekonomi dan budaya. Tentu saja, studi kelayakan menganalisis dampak perusahaan terhadap kondisi lingkungan dari perspektif ekonomi dan budaya. Melalui studi budaya ini, Anda akan mempengaruhi adat istiadat setempat. Di sisi ekonomi, kami menganalisis bagaimana sebuah perusahaan mempengaruhi tingkat pendapatan per kapita di wilayah tempat perusahaan itu didirikan. 3. Aspek pasar dan pemasaran. Tentu saja, Anda harus meneliti kedua studi ini sebelum memulai bisnis Anda. Analisis yang dilakukan pada aspek ini menjawab pertanyaan apakah ada peluang pasar untuk produk yang diproduksi oleh perusahaan. Oleh karena itu, dalam menjawab pertanyaan tersebut, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan seperti potensi pasar, jumlah konsumen, daya beli masyarakat, segmentasi, dan peta persaingan dalam industri. 4. Manajemen. Ada juga aspek manajemen sebagai aspek fundamental yang memerlukan analisis. Aspek ini berkaitan erat dengan bisnis perusahaan, baik pengembangan maupun pengembangan. Di antara semua aspek yang dianalisis, aspek manajemen memiliki jangkauan yang sangat luas. 5. Aspek keuangan. Bagi beberapa perusahaan, modal adalah hal utama yang mereka miliki sebelum membangun bisnis. Oleh karena itu, sisi finansial yang menentukan apakah suatu bisnis akan berkembang di masa depan. Proses penganggaran adalah apa yang Anda butuhkan ketika Anda menginginkan rencana bisnis yang terperinci. Oleh karena itu, untuk memudahkan proses penganggaran dan perencanaan keuangan perusahaan secara keseluruhan, dapat digunakan software akuntansi dengan fitur-fitur yang sesuai dengan proses bisnis yang direncanakan. Hal ini untuk mengetahui studi kelayakan bagi perusahaan. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda dan membantu menambah wawasan Anda.